Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Setelah berlibur kemarin, kita masuk kembali belajar bersama. Tetap belajar dari rumah ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar sedikit pun. Kita kembali dengan materi yang sama pada pertemuan pertama ini, pertemuan perdana di semester 2 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Silahkan kalian siapkan buku catatannya. Yang menurut kalian ini adalah hal-hal yang penting, ini perlu dicatat, kalian catat. Tapi jika tanpa dicatat kalian sudah paham, boleh juga, tidak apa-apa. Jangan lupa subscribe gratis. Oke, pada pembahasan yang pertama, sekarang kita akan membahas subtema 1 tentang suhu dan kalor. Ada yang tahu suhu itu apa? Dan kalor itu apa? Kita bedah di materi yang pertama. Sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, masih ingat kemarin kita belajar apa? Kita belajar tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Kemudian kita belajar tentang iklan, kita belajar tentang pantun, dan kita belajar tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah suatu cerita atau suatu gambaran yang menyatakan tentang kenyataan, bukan dibuat-buat, bukan juga mengarang, tapi itu hasil dari kenyataan dan kita tulis. Sekarang kita masuk tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikannya itu sesuai fakta, sama seperti teks non-fiksi. Kemudian, teks eksplanasi memiliki struktur. Yang pertama, pernyataan umum, kemudian deretan penjelasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Kemudian, kamu dapat menentukan kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Apa itu kata kunci? Nah, kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul dalam teks. Biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Jadi, jika kamu menemukan sebuah cerita, dan di dalam satu cerita itu ada satu kata yang sering disebutkan, di judul disebutkan, paragraf 1 disebutkan, paragraf 2, dan seterusnya selalu disebutkan, berarti itu adalah kata kuncinya. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Masih ingat cara mencari informasi? Menggunakan 5W 1H. Jadi untuk menemukan informasi, kamu tetap harus menggunakan 5W 1H. Apa, kapan, di mana tempatnya, siapa orangnya, mengapa itu terjadi, dan bagaimana kegiatannya atau bagaimana kejadiannya. Kemudian, mari kita perhatikan teks berikut ini. Kalian bisa pause dahulu videonya, kemudian kalian baca. Setelah kalian membaca, dilanjutkan kembali. Sudah dibaca, dan kita menemukan kata kunci dari cerita pendek berikut, yaitu kata kunci tersebut adalah kalor dan suhu, di mana kata kalor dan suhu ini pada cerita di atas itu selalu disebutkan, selalu ada. Kemudian, memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan yang tadi menggunakan 5W 1H. Dengan kamu mencari informasi menggunakan unsur 5W 1H, kamu akan tahu isi dari sebuah cerita itu apa. Sekarang pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kita bisa mengetahui informasinya. Kalor itu adalah
merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Kamu bisa menemukan ya informasi ini pada cerita yang telah kamu baca tadi. Kemudian, bagaimana cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi? Sekarang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah ringkasan. Yang pertama, baca teks dengan seksama, kemudian catatlah gagasan utama dari setiap paragrafnya. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Jadi ketika kamu menemukan gagasan utama, ketika kamu menemukan ide pokok, kamu ubah kalimat tersebut menggunakan kalimatmu, tapi selalu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang tepat. Jadi cara membuat ringkasan, misalkan kamu menemukan satu cerita yang berisi 4 paragraf. Setiap paragraf kamu tentukan ide pokoknya apa, paragraf 1, 2, 3, dan 4. Setelah kamu menemukan ide pokok dari setiap paragraf, kamu gabungkan ide pokok tersebut menjadi satu paragraf yang padu. Jadi satu paragraf aja. Jadi sebuah cerita baru dengan menggunakan bahasa yang baru, tapi intinya pokoknya tetap kepada cerita yang pertama. Kemudian berikutnya kita punya kesimpulan. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Sama ya, hampir sama seperti ringkasan, tapi kesimpulan ini lebih singkat dan lebih jelas isinya seperti apa. Perhatikan kembali teks berikut. Kalian baca, kalian pause dahulu videonya. Jika setelah selesai, kalian mulai lagi videonya dan tonton kembali materinya. Nah, sekarang dari teks yang sudah kalian baca, kita menemukan ringkasannya seperti ini. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu. Yang pertama Celcius, kemudian Reaumur, kemudian Fahrenheit, dan yang terakhir Kelvin. Ini adalah ringkasan dari cerita yang sudah kalian baca. Kemudian yang kedua ada kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Kita lihat. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Jadi, kesimpulan ini lebih jelas isinya, tapi lebih menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian, bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan? Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada, kita lihat. Kita punya 2 pernyataan. Yang pertama, panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Kemudian yang kedua, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Jadi kesimpulan dari 2 kata tersebut adalah panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Jadi suhu yang ada di pernyataan pertama, kemudian wujud benda yang ada di pernyataan kedua menjadi satu. Jadi kesimpulannya hanya menjadi satu kalimat yang pendek, tapi mencakup
2 pernyataan di atas. Sekarang kita masih ada contoh dengan 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Dan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dihasilkan bersama keringat. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Bagaimana sejauh ini? Sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa tanyakan nanti setelah kalian selesai memperhatikan video yang lainnya. Kemudian kita punya peta pikiran. Untuk apa peta pikiran? Kita akan membuat teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Jadi peta pikiran adalah suatu cara mencatat yang efektif, kreatif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran kita. Masih ingat ya cara membuat peta pikiran yang sudah belajar di semester 1? Yang pertama, tentukan ide pokok. Tetap kita harus mencari ide pokok. Kemudian yang kedua, catat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam satu bagan peta pikiran. Nah, kita menemukan lagi sebuah cerita. Ayo simak ya. Contoh peta pikiran dari cerita yang sudah kalian baca. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Gagasan pokoknya apa? Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 kamu tulis. Gagasan pokok paragraf pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian kata kuncinya adalah interaksi manusia dan lingkungan alam. Kemudian paragraf kedua sama, kata kuncinya berarti itu adalah kata-kata yang sering muncul pada paragraf tersebut. Jadi kamu bisa paham kata kunci itu apa. Jadi kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul pada sebuah cerita. Ya. Kita lanjut kembali. Kita akan menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Masih ingat tadi teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Berikut cara menulis langkah-langkahnya. Perhatikan judul dan tema dalam teks. Tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Jadi jika yang pertama itu A dan yang kedua B, kamu harus menuliskan hal yang sama. Jangan sampai B harusnya kedua kamu tulis pertama. Ya, harus runtut, harus rapi. Nah, berikut adalah materi untuk subtema 1. Sekarang kita masuk ke subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan yang kedua, kita ulang lagi. Tadi kita membahas tentang teks eksplanasi, cara membuat kesimpulan, dan cara membuat rangkuman, baik itu menggunakan peta konsep atau menggunakan peta pikiran. Masih sama ya caranya. Sekarang setelah kita membahas teks eksplanasi, kita geser bagaimana menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Pada semester sebelumnya kita telah membahas tentang media cetak dan media elektronik. Apa itu media cetak? Media cetak itu iklan yang tertulis, biasanya dalam bentuk koran, kemudian majalah, poster, atau iklan layanan masyarakat yang biasanya ditempel di pinggir-pinggir jalan. Iklan itu fungsinya untuk apa? Untuk menarik perhatian para pembacanya agar pembacanya ikut dengan arahan
bertahan dengan pesan yang ada pada iklan tersebut. Nah, sekarang kita lihat cara menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut. Perhatikan judul teks dalam media cetak, kemudian bacalah teks dengan seksama, dan yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kuncinya dalam setiap paragraf. Pahami setiap informasi penting, tulis kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ingat, selalu temukan kata kunci dalam setiap paragrafnya. Masih ingat peta konsep yang barusan? Peta konsep adalah cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang, hampir mirip dengan peta pikiran, ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada sebuah cerita tentang Woodfire. Ya, Woodfire. Silakan dibaca dulu. Informasi penting pada paragraf tersebut yaitu yang pertama, Woodfire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam sebuah tungku besar. Kemudian, tungku besar terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Dan yang ketiga, kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Kata kuncinya apa? Kata kunci yang kita temukan pada paragraf di atas, yang pertama Woodfire, dan yang kedua tungku besar. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Masih sama ya, kita harus membuat sebuah kesimpulan, tapi ini dari sebuah teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil inti atau pokok dari informasi yang kita dapatkan dari sebuah media, dari sebuah iklan, berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin atau peta konsep. Jadi kita cari ide pokoknya, kemudian kita buat peta konsep atau peta pikiran, di bawahnya kita tulis kata kuncinya apa. Paragraf 1 kata kuncinya apa, paragraf 2 kata kuncinya apa, dan paragraf 3 juga kata kuncinya apa. Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Ayo dibaca lagi. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalimat utama dari paragraf di atas, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Pokok pikirannya, proses pembentukan embun. Kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Nah, kalau peta pikiran kita udah sering buat ya, di tengahnya judulnya apa, kemudian paragraf 1 ide pokoknya apa, kita buat bulatan dengan panah. Paragraf 2 kita buat lagi, sama seperti yang sudah kita pelajari di semester 1. Kemudian yang berikutnya ada membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya tentunya. Kalau misalkan kita menggunakan kata tanya, berarti di sana kita menggunakan 5W1H untuk mencari informasinya. Ada what, why, who, where, when, dan how. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian berikutnya, setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pernyataan yang telah kamu buat, kamu dapat membuat diagramnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita baca ya, tentang tungku tanda kutip jimat. Pikiran paragraf pertama tentang tungku atau jimat buatan Supriyanto. Informasi yang dapat kamu gali, yang pertama ada apa kepanjangan dari jimat.
Jawabannya energi hemat. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang membuat tungku jimat? Jawabannya Supriyanto. Dan pokok pikiran paragraf yang kedua atau ide pokok yang kedua itu ada efisiensi pembakaran tungku jimat. Pertanyaannya menggunakan kata tanya mengapa, dan jawabannya pasti alasan. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim. Jawabannya suhu dapat meningkatkan lebih cepat. Jadi mencari sebuah informasi kita tetap menggunakan unsur 5W1H agar memudahkan kita untuk mengenali sebuah informasi dari cerita apapun, baik itu teks eksplanasi, baik itu media cetak ataupun teks non-fiksi. Berdasarkan pokok pikiran dan pertanyaan yang disusun seperti pada contoh tadi di atas, kamu dapat membuat sebuah diagram untuk memudah menarik kesimpulannya. Nah, untuk diagram cukup kamu tulis jawabannya saja, pertanyaannya jangan kamu tulis. Yang pertama di tengah ini kita punya tungku jimat. Tungku jimat itu judulnya. Kemudian panah yang pertama dibuatnya oleh siapa? Supriyanto. Kemudian apa, kenapa, bagaimana? Nah, dibuat sebuah diagram seperti ini. Setelah kamu membuat diagram sama seperti ini, kamu bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan pengguna oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Nah, inilah sebuah kesimpulan. Sedikit, singkat, padat, tapi isinya jelas. Isinya mengutip, isinya tepat sekali dengan cerita yang telah kita baca tadi ya. Nah, dari pembahasan berikut tentang isi teks media cetak, bagaimana? Tetap sama ya, kita tahu bagaimana caranya mencari sebuah kesimpulan, menggunakan diagram, kemudian mencari informasi menggunakan unsur 5W1H. Tadi di subtema 1 kita membahas tentang teks eksplanasi, kemudian sekarang kita membahas tentang teks media cetak. Nah, masuk ke subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran subtema 3. Sebelumnya kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada subtema 1 dan subtema 2. Subtema 1 kita membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu yang disebut teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Kemudian subtema 2 kita membahas tentang teks media cetak. Media cetak itu iklan yang contohnya seperti majalah, poster, kemudian koran, dan lain-lain sebagainya yang sering kita lihat dalam bentuk tulisan. Sekarang kita masuk tentang menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Kata kunci tadi apa? Kata yang sering muncul pada sebuah paragraf atau pada sebuah cerita ya. Jangan lupa, kata kunci. Nah, sekarang sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, kalian bisa temukan itu di perpustakaan, koran, majalah, dan buletin, itu dari media cetak. Kalau media elektronik, bisa kalian temukan dari buku elektronik yang biasanya ada di internet dan bisa kalian download. Bagi murid-muridku yang sering download novel atau buku cerita dari internet dan kalian bacanya di HP, berarti itu dinamakan dengan buku elektronik atau e-book ya. Kemudian kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya.
kata kuncinya tadi. Kalau kata kuncinya tentang kalor, berarti kata yang sering muncul pada paragraf tersebut adalah kalor. Sekarang kita baca kembali contoh teks pendek berikut ini. Kata kunci dari cuplikan paragraf tersebut adalah stainless steel. Dan makna kata stainless steel adalah baja tahan karat. Kemudian contoh membuat kalimat berdasarkan kata stainless steel adalah sendok dan garpu makan terbuat dari stainless steel. Jadi kata kunci yang kalian temukan kadang belum mengandung arti. Contohnya stainless steel ini adalah baja tahan karat. Bu guru, kalau misalkan saya nggak tahu artinya gimana? Kalian bisa cari arti kata kunci yang kalian temukan itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dulu itu harus kamus yang besar, nah di sana Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi biasanya sekarang sudah ada di HP. Kalian tinggal buka Google, kalian cari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kalian tulis di situ kata yang kalian tidak paham. Contohnya konsumen. Konsumen itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa? Konsumen itu biasanya artinya pemakan atau pengonsumsi atau pemakai, itu arti konsumen. Kita lihat kembali cerita berikutnya. Kalian baca dan kalian pahami dulu ya. Nah, informasi penting yang dapat kita temukan dari teks yang barusan kalian baca menggunakan unsur 5W1H. Tetap ya, mencari sebuah informasi kita harus menggunakan unsur 5W1H. Setelah kalian menemukan pertanyaan dan jawabannya, berarti informasi penting dari paragraf tersebut apa? Panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan panel surya yang menyerap panas matahari tersebut, menggunakan lempengan besi untuk diubah menjadi listrik. Dan untuk menulis kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut dengan seksama keseluruhannya. Jangan membaca cepat, yang ujungnya kalian tidak paham, tapi kalian baca baik-baik, pahami sehingga kalian paham secara keseluruhan. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis kembali: perhatikan judul dan tema dalam teks, baca teks dengan seksama, identifikasi pokok pikirannya, tulis kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Setelah kalian menulis pokok pikirannya sesuai bahasa kalian sendiri, kalian gabungkan menjadi satu paragraf. Jadi paragraf pertama kalian tulis, setelah dititik kalian lanjutkan paragraf kedua, setelah dititik kalian lanjutkan lagi sehingga menjadi satu paragraf yang padu, satu paragraf yang membuat cerita baru dengan ide pokok yang kalian gali dari cerita sebelumnya. Kemudian meringkas teks eksplanasi, sama ya, meringkas teks eksplanasi, kita cari ide pokoknya, kemudian setelah setiap paragraf ide pokoknya kalian temukan, kalian satukan, kalian buat menjadi satu paragraf yang padu dengan menggunakan ejaan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian untuk materi kali ini tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Semoga kalian paham untuk materi tema 6, subtema 1, 2, dan 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ke Bu Guru, sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya apa. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih, jangan lupa absen di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan keluar rumah jika tidak mendesak.